Azan awal asal muasal sholat. Kita lihatkan sekarang pada hadis yang lain masih berkisar tentang masalah yang berkaitan dengan sholat. Tatkala azan itu dikumandangkan, yang namanya azan itu kan al-i'lam bidukhuli waqtis salat, pengumuman, pemberitahuan kalau waktu sholat itu telah tiba. Lah, kapan tibanya waktu sholat? Kita baca hadis yang ada di hadapan kita dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir itu seorang sahabat, Abdullah bapaknya juga seorang sahabat radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Beliau salat zuhur saat matahari sedang panas-panasi. Wal asra wasyamsu naqiyah, dan beliau salat asar itu saat matahari masih terang, durung menguning. Wal maghrib idza wajabat, dan beliau salat maghrib saat matahari tenggelam. Wal isya'a ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yu'ajjilu. Adapun salat isya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang mundur, kadang-kadang mempercepat, kadang-kadang mengakhirkan, kadang-kadang di awal waktu. Karena idza ra'ahum qad istama'u ajjal. Beliau itu apabila melihat para sahabat itu ngumpul kabeh, beliau mempercepat salatnya. Wa idza ra'ahum qad abta'u akhar. Apabila beliau melihat para sahabat agak terlambat datangnya, maka beliau memundurkan salat. Was-subha kana an-nabiy yusalliha bi ghalas. Adapun salat subuh, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada waktu masih gelap. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu setelah adanya sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu dimulai kapan? Sejak Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj niku pun ada sholat, sudah mengerjakan sholat, tapi belum ada syariat sholat 5 waktu. Sholat apa itu? Sholat mutlak, pokoknya sholat. Bendino pokoknya sholat, berapa kali, yani bagaimana waktunya, yani kapan dilaksanakan, gak ada ketentuan, pokoknya sholat. Itu sholat sebelum Isra Mi'raj. Begitu peristiwa Isra Mi'raj, hukum sholat direvisi oleh Allah, diganti oleh Allah dengan sholat 5 waktu, dengan sholat 5 waktu. Nah, sholat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang muakkotah, sebagai ibadah yang ono waktu tertentunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman itu sebagai sebuah kewajiban mawquta yang telah ditentukan waktunya. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadatun mutlaqah, ada ibadatun muqayyadah atau muakkotah. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, ono waktu awale, ono waktu akhiri. Puasa Ramadan, misalkan awale tanggal 1 Ramadan, akhir Ramadan. Ibadah haji awale tanggal 8 Dzulhijjah, akhirnya tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah di tahun tersebut. Ibadah salat
Ada waktu awal, ada waktu akhir. Ibadah-ibadah jenis ini namanya ibadatun muakkatah. Sebagian ulama mengatakan ibadatun muqayyadah. Ibadah yang ono ketentuan waktu nih. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Ada waktu akhir. Yang kedua, ada ibadah mutlaqah. Ada ibadah itu yang sifatnya mutlak. Ibadah yang sifatnya mutlak itu ibadah yang tidak ada ketentuan waktunya, terserah kapanpun mengerjakannya. Contoh, ini baca Quran. Baca Quran kan kalau waktu nih, awal waktu baca Quran, akhir waktu. Ini waktu nih habis, kau boleh baca Quran. Itu jadwal. Ibadah bebas waktu. Zikirmu ibadah bebas waktu. Umrah ibadah bebas waktu. Mau dikerjakan kapanpun, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, sebelum subuh, ya moga-moga aja. Itu ibadah-ibadah yang ghair muakkatah, ibadah-ibadah yang bebas waktu. Nah, status dari satu ibadah yang muakkatah, ibadah yang telah ditentukan waktunya, itu nggak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya dan tidak boleh dikerjakan setelah keluar dari waktunya, meskipun sedikit. Jadi sholat itu nggak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya, meskipun mendahului cuma sekedar takbiratul ihram. Gambarani, misalkan subuh sekarang jam berapa? 4 lebih 10 17 atau jam. Ini jam 4 lebih 17 ya. Anggaplah jam 4 lebih 17. Jam 4 lebih 17 atau jam 4 lebih berapa lah. Pokoknya jam 4 lebih 17. Itu awal waktu subuh misalkan. Lah, kalau ada orang itu melakukan sholat subuh, takbiratul ihram durung adzan, maca Al-Fatihah dapat 1-2 ayat durung adzan, sampai ihdinas siratal mustaqim ke adzan. Rakaat pertama diselesaikan masuk waktu subuh, rakaat yang kedua sampai salam sudah masuk waktu subuh. Tapi takbiratul ihram sama 1-2 rakaat pertama, 1-2 ayat pertama Al-Fatihah belum masuk waktu subuh. Apa hukum sholat itu? Enggak sah. Hukum sholat itu enggak sah karena belum masuk waktu. Kebalikannya juga begitu. Sholat subuh berhenti jam syuruh 5.35 kalau nggak salah. Lihat sebentar. Imsak subuh 5.35. Jam 5.35. Jam 5.35 itu waktu habisnya waktu subuh. Terbitnya matahari itu habisnya waktu subuh. Lah kalau ada orang sholat itu jelang terbit matahari, takbiratul ihram masih dalam waktu, rakaat pertama masih dalam waktu, rakaat kedua masih dalam waktu, begitu sujud rakaat kedua terbit matahari. Jadi ujung dari sholat itu sudah di luar waktu, ujung dari sholat itu sudah di luar waktu, tapi awal sholat masih dalam waktu. Apa hukum sholat itu? Sah. Hukum sholat itu juga melanggar aturan, karena sholat itu ibadah yang muakkatah, ibadah yang harus ditentukan waktunya. Kitabam mauquta, kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Dan status kewajiban yang telah ditentukan waktunya nggak boleh mendahului waktu, meskipun cuma sebentar, sedikit. Nggak boleh melewati waktu meskipun cuma sebentar atau sedikit, kecuali ada uzur. Kecuali ada
ada ulur. Namanya juga ada ulur. Ulur syar'i, bukan ulur yang dibuat-buat. Ulur syar'i, bukan ulur yang dibuat-buat. Ulur syar'i, apa itu ulur syar'i? Pertama, semua sebab yang membolehkan jamak. Semua sebab yang membolehkan menjamak sholat. Yang namanya menjamakkan sholat di luar waktunya. Sholat duhur dilakukan di waktu asar, jamak takhir. Sholat maghrib dilakukan di waktu isya, jamak takhir. Sholat asar dilakukan di waktu duhur, jamak takdim. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib, jamak takdim. Itu sholat yang dilakukan di luar waktunya, tapi boleh karena ada ulur yang membolehkan menjamak sholat. Ulur yang lain, contoh lupa, jenenge lupa, jangan pura-pura lupa, jenenge lali, jenenge lali. Ada orang itu gak pernah sholat kecuali di masjid, selalu jamaah. Dan itu satu nikmat ya, ini jenengan diberikan oleh Allah taufik untuk sholat, dan laki-laki lebih itu selalu di masjid. Itu satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Podo-podo sholatnya, tapi kalau di masjid itu kan 27 kali lipat. Jangan difahami sholat di masjid pahalanya 27, nek dewian pahalanya 1. Siapa bilang semacam itu? 27 itu kali lipat. Tergantung sholat kalau di omah dewian pahalanya piro. Sholat subuh nek di omah dewian pahalanya berapa ya? 10. Titik momen masuk 10. Hitunglah, coba hitung dengan rumus matematika. Padahal pahala itu nggak bisa dirumuskan matematika. Mendekatkan. Sholat itu kan ada apa? Ada sholatnya ada bacaan Quran, ada zikir, ada doa. Sholat itu mesti di situ ono bacaan Quran, ono zikir, ono doa. Dan tiga-tiganya kan berpahala. Kita hitung bacaan Qurannya aja lah. Bacaan Quran itu kan per huruf 10 pahala. Al-Fatihah berapa huruf? Al-Fatihah aku kurang tahu hitung. Prosoku ini 100 sesuai 100 lebih, 100 saja lah, 100. Berarti kan 100 huruf kali 10 1000. Itu satu Al-Fatihah, ini 2 rakaat 2000. Wis ra usah lah dibocor, dihitung yang lainnya, enggak usah dihitung. Anggaplah pahala sholat subuh itu 2000. Nik dewian. Kalau jamaah itu masjid 2000 kali 27 berapa? 54.000. Jauh bedanya. Itu nih kalau 2000, dan saya nggak yakin kalau 2000. Masuk bacaan yang lain dari itu, pikirin gak dihitung, doain gak dihitung. Anggaplah pahala sholat subuh itu 10.000 kalau dewian di rumah, maka kali 27 berarti 270. Jauh bedanya, jauh sekali itu bedanya. Kalau ada orang para jemaah sekalian, itu biasanya sholat jamaah di masjid. Suatu hari dia itu apa ya? Dia itu ada ulur pada waktu safar, pada waktu apa gitu. Namanya orang kadang-kadang safar, sehingga ini ada ulur untuk gak ke masjid, ada ulur untuk tidak ke masjid. Sampai di rumah, orang itu biasa sholat masjid, di rumah gak mikir sholat. Sampai rumah wes lenyap sudah, pikiran sholat itu lenyap, gak kepikiran sholat. Sampai lewat waktunya, baru kilingan, baru ingat kalau dia belum sholat. Apa hukumnya? Lakukan sholat saat itu, meskipun sudah keluar waktunya. Karena ada ulurnya apa? Lupa, namanya juga lupa. Ulur yang ketiga, ketiduran. Ini ketiduran tenanan loh. Jadi bener-bener ketiduran.
gambarannya itu adalah orang yang malam hari lembur sampai subuh gak tidur, subuh sholat, baru subuh lanjut aktivitas sampai jam 9 pagi baru selesai teler loh, jadi mandi ben seger terus tidur. Dia sudah masang alarm, sudah ngomong istrinya duhur supaya dibangunkan, sudah usaha masang alarm limo gandeng lho, sampai ditumpuk. Jadi gandeng sudah ngomong sama istrinya supaya dibangunkan. Istrinya biasanya tipikalnya suaminya kalau untuk sholat, Pak sholat, langsung bangun. Jadi akhirnya istrinya duhur-duhur, Pak azan sholat, dulu nih, gak sadar dia ngomong-ngomong. Alarm 5 gak fungsi, saking capeknya, saking ngantuknya. Azan duhur bablas sampai asar bablas, bangun maghrib. Jadi bangun sebagai maghrib lah ceritanya itu, bangun maghrib, zuhur lewat, asar lewat, bangun maghrib. Apa hukumnya? Kerjakan di waktu maghrib sholat rapel, zuhur, asar, maghrib. Zuhur, yani asar, langsung maghrib. Gitu ya. Kenapa sholat zuhur, sholat asar dilakukan di waktu maghrib padahal sudah keluar waktunya? Karena ada uzur, namanya ketiduran. Dan itu disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran bablas lewat waktu sholat, yani aw nasiyaha atau lupa, yani atau lupa, maka silahkan dia sholat pada waktu ingat, pada waktu bangun. Lah, selain 3 ini gak ada uzur lain. 3 tadi apa berarti? Semua sebab yang membolehkan jamak. Yang kedua, yani lupa tenanan ini, gak pura-pura lupa. Yang ketiga, tidur dan sudah berusaha untuk bisa sholat pada waktunya, pasang alarm dan macam-macamnya. Ternyata kok Allah itu bablas. Rasulullah SAW pernah mengalami kejadian koyong. Sengaja dibuat oleh Allah begitu, ben ono contoh nih. Ben ono contoh nih. Pada waktu pulang dari perang, perjalanan malam itu capek gitu, sampai nggak kuat, akhirnya mereka istirahat. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk istirahat, untuk tidur. Beliau maunya jaga, yang bangun, yang jaga. Jadi Abu Hurairah, singkatan Abu Hurairah, kalau nggak bilang Abu Hurairah, itu mesak nih Rasulullah SAW kok malah yang jaga, Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, monggo jenengan sari, monggo jenengan istirahat, biar saya jaga, biar saya yang jaga. Tenang, yakin nggak ketiduran, Rasulullah tidur. Rasulullah SAW itu tidur. Abu Hurairah jaga sambil duduk loh, nggak tidur. Namanya orang capek, ngantuk, turu, tepar, sambil tidur, sambil duduk, dia tidur. Azan subuh, waktu subuh lewat, sampai matahari terbit sudah agak panas. Pertama kali yang bangun Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bangun matahari terbit, belum selesai subuh, kau pakai. Diomong ya Hurairah jadi ini tangi, ya Rasulullah sepun teni, jadi bablas ketiduran. Akhirnya beliau memerintahkan untuk langsung azan, terus qomat, terus sholat subuh ya kira-kira jam 7 dulu. Itu namanya ketiduran. Jadi itu uzur. Kalau uzur semacam itu, sholat bisa dilakukan sebelum waktunya, kayak sholat jamak takdim. Dan sholat bisa dilakukan sudah keluar dari waktunya. Tapi kalau boten ada uzur, tidak ada uzur, maka
sholat yang dilakukan keluar dari waktunya meskipun cuma sebentar, meskipun cuma sedikit, maka itu enggak sah. Karena ibadah sholat itu ibadah yang muakkotah, ibadah yang ditentukan waktunya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang kita baca tadi itu menunjukkan kepada kita tentang standar waktu sholat di zaman Rasulullah SAW. Karena di zaman beliau SAW itu belum ada jam, belum ada jam zaman itu. Standar waktu yang dipakai zaman itu adalah waktu alam, tanda-tanda alam. Mulai dari sholat duhur, yusalli duhura bil hajirah. Kalau mengurutkan waktu sholat, itu para ulama yang dimulai mesti yang disebut pertama waktu duhur, waktu subuh. Kalau nyebut waktu-waktu sholat, mesti yang diucapkan, yang disebut pertama kali itu waktu duhur. Kenapa? Coba tahu. Kenapa kok nggak subuh? Nah, bumen duhur tengah-tengah dino. Karena sholat 5 waktu yang pertama kali dilakukan Rasulullah itu dulu Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu sejarahnya? Kok yang pertama kali itu dulu? Isra Mi'raj itu beliau turun kapan? Dari langit pagi hari. Beliau turun dari langit itu kan pagi hari. Beliau termenung gitu di pinggir Ka'bah, ingin cari menceritakan ini kepada umatnya. Dan kali itu Abu Jahal datang lewat gitu ya. Nah, mah menengai. Jadi kan Abu Jahal mau kafir. Ini lalu beliau cerita Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa yang dialami tadi. Mang Abu Jahal itu sapan apaan nih? Ini semua orang Mekah pasti menganggap Muhammad gila. Karena zaman itu dari Mekah ke Baitul Maqdis PP 2 bulan. PP 2 bulan naik onta. Belum dari Baitul Maqdis ke langit nomor 7. Nggak tahu berapa tahun perjalanannya. Padahal semalam Muhammad SAW masih ada di kota Mekah, isu-isu Ustaz. Jadi terjadilah peristiwa yang ribut itu, peristiwa menceritakan Isra Mi'raj. Kira-kira jam 9, jam 10 selesai. Akhirnya sholat pertama kalinya beliau adalah sholat duhur. Sholat pertama kalinya beliau itu sholat duhur. Makanya para ulama ngurut-ngurutkan waktu sholat mesti dimulai dengan waktu duhur. Waktu duhur itu dimulai dari matahari sudah tergelincir ke arah barat. Jadi matahari itu kalau terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau sudah pas di pertengahan langit, itu waktu terlarang sholat. Kalau sudah bergeser dikit ke arah barat, itu namanya waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari. Patokannya apa Ustaz? Patokannya itu kalau bayangan sebuah benda sudah pada titik terendah, itu waktu matahari di tengah-tengah langit. Kalau sudah memanjang kembali, itu waktu zawal. Itu waktu zawal. Patokan jangan perhatikan menceng kanan kiri, jangan perhatikan menceng itu banyak salah. Patokan yang disebutkan oleh para ulama itu bayangan sebuah benda. Bayangan kalau matahari masih jam 7 itu kan tebo. Bandai 1 meter itu bayangannya 1 meter. Jadi kemudian semakin pendek, matahari tambah tinggi, semakin pendek bayangannya. Nah, pada waktu bayangan sudah terpendek, nggak bisa memendek lagi, itu berarti matahari pasti di tengah-tengah langit. Kalau sudah memanjang kembali, maka itu matahari sudah bergeser ke arah barat, dan itu waktu zuhur sampai datangnya waktu asar. Karena zuhur dan asar itu nyambung waktunya. Asar itu patokannya adalah apabila sebuah benda, sebuah bayangan ukurannya sama dengan bendanya tanpa mengukur bayangan terpendek. Jadi pakai contoh. Nanti. Iki tongkat. Sini lawai. Iki tongkat 1 meter. Gitu ya.
Tongkat sak meter tadi pada waktu zuhur para jemaah sekalian, itu kan matahari itu kadang-kadang terbit di timur utara atau timur selatan. Kadang-kadang timur persis itu pun hanya beberapa hari dalam setahun pada waktu matahari pas di khatulistiwa. Tapi kadang-kadang timur selatan, kadang-kadang timur utara. Pada waktu timur selatan, matahari pas di tengah-tengah langit itu bayangan seono, tapi ke arah selatan. Ini matahari itu terbitnya di timur utara, timur selatan, maka bayangan itu ke utara. Yang penting, tatkala waktu sebelum zuhur itu benda 1 meter ini mesti mempunyai bayangan terpendek. Nah, bayangan terpendek itu istilah fikihnya fai'uz zawal. Anggaplah bayangan terpendek pada waktu itu pas 10 cm. Itu gak sama pendek lagi. Tongkatnya 1 meter, bayangan terpendeknya 10 cm. 10 cm. Kapan waktu asar? Waktu asar itu bukan pada waktu bayangan 1 meter, tapi pada waktu bayangan 1 meter plus 10 cm. Kenapa? Yang 10 cm tadi gak dihitung. Yang 10 cm tadi itu gak dihitung. Dihitungnya mulai nambah bayangan. Jadi 10 cm munggah. Berarti kalau bayangan benda itu sudah 1 meter bendai plus fai'uz zawal, titik terpendek tadi itu masuknya waktu asar. Ini tolong dicermati. Kenapa? Tidak memahami ini, orang itu serampangan menyalahkan jadwal waktu salat. Us asar Ustaz. 1 meter coba tuh dengan ukur seret. Jatuhkan Ustaz. Luas asar Ustaz. Jadwalnya saya 10 menit lagi. Jadwalnya masih 10 menit lagi. Anda katakan sampai yang salah mas. Sampai yang salah memahami hadis. Bukan begitu cara memahami fikihnya. Jadi fai'uz zawal, titik terpendek itu nggak dihitung. Lalu ditambahi apa itu panjangnya benda. Kalau di Indonesia itu nggak terlalu masalah. Coba sampai di negeri-negeri yang dekat kutub. Iki dunia. Semula anggaplah gampang. Indonesia itu di tengah. Ini negeri Australia. Ini negeri dekat-dekat Antartika, gitu ya. London, Meksiko, negeri yang dekat-dekat Antartika. Kalau matahari pas terbitnya di sini, kan terbit di sini. Kalau matahari kan kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Kalau matahari pas terbit di sini, itu kita itu selalu daerah normal, di tengah-tengah. Kita itu daerah khatulistiwa. Tapi kalau orang-orang daerah sini, bisa jadi loh, luhur-luhur, tengah matahari pas panas-panasi, pas di tengah-tengah langit, benda 1 meter, luhur itu bayangan 1 meter serapat. Itu luhur. Dan ini ngitung waktu asar 1 meter, bayangan 1 meter, gak ketemu asar. Maka di negeri semacam itu menghitung waktu asar itu adalah nih waktu jelang luhur itu bayangan benda terpendek itu 1 meter seperempat. Padahal bandanya 1 meter, berarti waktu asar itu 1 meter plus 1 meter seperempat. Itu waktu asar. Itu menghitung ini waktu asar. Sampai kapan terjadi silang pendapat di kalangan para ulama? Sebagian ulama mengatakan waktu asar itu sampai terbenamnya matahari, dan ini pendapat yang kondang di negeri kita. Karena itu pendapat Syafi'iyah dari mazhab jumhur. Sebagian para ulama mengatakan sampai matahari belum menguning. Itu waktu asar. Sampai matahari belum menguning. Matahari ini asalnya kan putih, cerah. Ini sudah jelang-jelang matahari tenggelam, jam-jam 5 gitu, matahari wis kamu punyai cahaya. Dipandang ngono wis koyo mandang rembulan. Sudah tidak, dan warnanya berubah kuning-kuning kemerahan. Lah, nek matahari sudah menguning, itu dalam pandangan sebagian para ulama waktu asar sudah habis. Makanya waktu asar itu hati-hati, karena kalau sudah mendekati tenggelam itu di kalangan sebagian para ulama sudah bukan waktu asar, sudah bukan waktu asar. Meskipun pendapat yang kondang di negeri kita mazhab Syafi'iyah waktu asar sampai tenggelam
matahari. Tapi sampai pun dalam mazhab Syafi'iyah, dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, matahari kalau sudah menguning itu nggak boleh sholat kecuali darurat. Kecuali orang yang kondisi darurat, safar, arep sholat di masjid, gak ada mau masjid, gitu. Ketemu masjid, matahari sudah menguning, itu kan darurat. Atau misalkan dia dalam kondisi yang sakit. Kondisi sakit itu sekarang masih dilakukan tindakan kesehatan dan baru bisa sholat nanti pada waktu matahari sudah jelang tenggelam, itu darurat. Tapi gak napo-napo remian, ini catur, ngobrol sampai jam 5 kayak sholat, itu pun sampai pun dalam fikih Syafi'iyah terlarang. Karena waktu itu hanya boleh sholat kalau bagi orang yang dalam kondisi darurat. Kondisi nggak bisa sholat sebelum waktunya, dan itu pernah dicela oleh Rasulullah SAW. Kata beliau SAW, aswa'un nasi sariqatan, orang yang paling jelek sholati, apa? Orang yang paling jelek malingi itu man yasrik bi sholatihi, orang yang maling sholati. Maling sholat itu apa? Para sahabat heran, ya Rasulullah, maling sholat itu pripun? Gitu. Maling sholat itu pripun? Beliau SAW mengatakan, orang yang yajlis, orang yang asar itu duduk-duduk, yang tadirus syams melihat matahari, yarqubu syams melihat matahari. Fa idza kanat baina qarnai syaitan, dan tatkala matahari itu sudah di antara dua tanduk setan, jelang-jelang apa? Tenggelam. Kan matahari terbit antara dua tanduk setan, matahari tenggelam antara dua tanduk setan. Tatkala matahari itu sudah jelang, sudah antara dua tanduk setan, sudah jelang tenggelam, ya kira-kira jam 5 lah saya kira. Jam 5, jam 5.10, jam 5 lah kira-kira sekarang. Lalu dia itu sholat cepet-cepet. Lah yani yang kuru, karena keluar sholat itu koyok manuk gagak nyucuk pangannya, cuk karena cepat ya, loper jauh pada sholatnya. Karena kesusu khawatir matahari tenggelam. La yadhkurullaha illa qalila, dia itu enggak ingat kepada Allah, enggak mau zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Orang semacam itu dikatakan oleh Rasulullah maling. Wis maling, aswa'un nasi sariqatan, orang yang malingi paling jelek. Kenapa? Lawang waktu lu kok maling. Yo boyo sholat tadi, jadi gak ada masalah. Sampai terbit, sampai tenggelam matahari. Waktu maghrib mulai dari tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari ini berapa? Tenggelam matahari ini bola matahari hilang. Jadi ini ufuk barat. Ufuk barat ini berapa? Ini jenengan lihat laut. Di ujung laut itu ada garis lurus gitu. Nah, kalau bagian barat namanya ufuk barat. Ufuk barat. Di bawah garis itu air, di atas garis itu langit. Nah, itu namanya garis ufuk. Iya, nggak pernah matahari. Matahari dari atas kok turun gitu. Nek sudah tertutup sebagian, itu namanya matahari mulai tenggelam. Tapi belum waktunya maghrib. Uang poso belum boleh berbuka dan belum waktunya azan maghrib. Kapan azan maghrib? Azan maghrib itu kalau bola matahari sudah hilang. Bolanya sudah hilang, meskipun semburatnya masih nampak, itu azan maghrib. Semburatnya gimana Ustaz? Lah kan matahari kok tenggelam ya, tapi semburatnya sinarnya masih ke sana. Jadi makanya kalau kita itu seandainya tidak di alam tropis, kita itu kan di alam tropis, alam kakek mendung. Seandainya kita itu di negeri yang tidak di alam tropis, azan maghrib itu terang benderang, padam. Kenapa? Semburat matahari masih menyinari langit. Jadi masih bersinar ke arah langit, tapi bola mataharinya sudah hilang. Maka itu namanya waktu maghrib.
Makanya dulu Rasulullah SAW pada waktu di tengah padang pasir dan beliau sedang puasa, itu beliau melihat bola matahari tenggelam, beliau berbuka. Para sahabat protes, ya Rasulullah, inna alaika lanahara. Loh ya Rasulullah, saya padang ya Rasulullah, awan. Lo kok jadi dengan buka? Awan orang pakai bola matahari hilang. Pakai bola matahari ini itu hilang. Ataupun negeri kita jam 5 seperempat itu hilang matahari. Dibalik. Bukan dibalik ufuk, balik mendung. Dibalik. Sampai kapan? Sampai efek sinar matahari hilang. Efek sinar matahari hilang. Itu yang biasa di kitab-kitab fikih diistilahkan dengan hilangnya mega merah. Saya katakan tadi ya, ini ufuk barat nih. Matahari kan tenggelam. Matahari kan terus berjalan ke bawah. Sinarnya itu kalau masih di sini, sinar itu ke atas, nembus mendung. Mendung dari warnanya merah. Nah, merahnya mendung itu namanya mega merah. Itu kalau hilang berarti efek matahari sudah hilang. Nah, itu waktu sholat Isya. Sampai kapan sholat Isya itu terjadi perhelatan panjang di kalangan para ulama. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama, waktu Isya itu sampai tengah malam, boten sampai subuh. Mayoritas para ulama mengatakan waktu Isya itu sampai tengah malam, nisful lail, tengah malam. Nah, tengah malam ini kok jam pinten Ustaz? Tengah malam itu bukan jam 12 loh ya. Ingat, tengah malam dalam hitungan syariat itu bukan jam 12. Tengah malam jam 12 itu hitungan kalender nasional. Karena semua hukum syariat itu pakai kalender Hijriah. Hitungan hari, hitungan bulan, hitungan apa-apa itu pakai kalender Hijriah. Contoh, syariat yang berkaitan dengan tahun. Syariat yang berkaitan dengan tahun itu apa contohnya? Umur balik. Umur balik itu kan kalau ketemu tanda-tanda tertentu maka baliknya dengan tanda. Nek gak ada tanda-tanda apapun, ya orang tahu ngimpi basah, ya orang ngimpi kering. Pokoknya orang tahu gak ada tanda-tanda apapun, maka umur balik itu 15 tahun sempurna. Masuk tahun ke-16 dia sudah balik. Meskipun gak ada tanda-tanda apapun. 15 tahun itu menggunakan kalender Hijriah. Ada sampean ra ono sing ngerti lahir tanggal piro Hijriah. Ra ono, aku ya ora ngerti kok. Ra ono sing ngerti. Tapi kan bisa dihitung. Kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu setiap tahun beda 10 hari. Jadi 3 tahun sekali 1 bulan. 3 tahun sekali satu bulan. Kalau 15 tahun berarti selisih pinat 15 bagi 3 5 selisih 5 bulan. Usia balik dalam kalender Masehi itu 14 tahun 7 bulan. 14 tahun 7 bulan sempurna, masuk bulan ke-8 itu sudah balik. 14 tahun masuk bulan ke-8. Ini 14 tahun sempurna masuk bulan ke-8. 14 tahun 7 bulan. Itu cara ngitungnya, paham kan tadi? 15 tahun Hijriah dihitung dengan Masehi, maka caranya semacam tadi. Menghitung hari dalam kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu beda. Karena kalender Masehi hari berpindah di jam 12 malam. Kalau kalender Hijriah hari berpindah dengan tenggelamnya matahari. Nek lahir saiki bocah yo, lahir hari, sekarang ini lahir hari Ahad. Lahir nanti asar, lahir hari Ahad. Akikohnya Sabtu. Akikohnya kan Sabtu 7 hari. Lahir ba'da maghrib, nanti malam lahir hari Senin. Akikoi Ahad. Akikoi Ahad. Begitu juga dengan menghitung tengah malam. Malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari.
diakhiri dengan terbit fajar. Terbenam matahari diakhiri dengan terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar itu masuk pagi. Masuk pagi. Berarti terbenam matahari sampai terbit fajar jenengan bagi dua. Jenengan bagi dua. Itu tengah malam. Itu tengah malam. Jam berapa kira-kira? Di beberapa aplikasi jadwal sholat ada kok. Saya tak lihat di HP. Ada kok enggak? Nah ini ada. Tengah malam hari ini di Gresik Lamongan Boy. Jam 22.53. Jam 10.53 sebelum jam 11. Coba jadi ngitung repot tuh. Ya coba jadi ngitung. Kemarin sekarang jam berapa? Jam 5:35 kalau nggak salah. Ya. Subuh jam berapa tadi? 4:15 atau 17. Itu berarti berapa jam? Nggak sampai 12 jam malam. Malam kita nggak sampai 12 jam. Hari-hari ini nggak sampai 12 jam. Dibagi dua. Dibagi dua. Tengah-tengahnya persis itulah tengah malam. Dan dalam mazhab mayoritas para ulama, waktu sholat isya itu berhenti di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Meskipun sebagian mazhab para ulama mengatakan waktu sholat isya itu sampai subuh, tapi mayoritas ulama mengatakan waktu isya itu berhenti di pertengahan malam. Waktu subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Apa arti terbit matahari? Terbit matahari itu bukan kayak terbenam matahari. Terbenam matahari itu bola matahari ini sudah tenggelam total. Terbit matahari itu bola matahari ini ono sing mulai nyembul. Jadi kalau dalam jadwal waktu sholat, terbit itu adalah awal apa? Awal nyembul, awal muncul. Makanya karena awal muncul matahari itu nggak boleh sholat syuruk dilakukan ditunda sekitar 10-15 menit agar matahari sudah agak naik. Itu patokan waktu sholat. Nah saya Ustaz, orang tahu dulu matahari di jadwal sholat, dulu jam boleh. Para ulama sepakat waktu sholat menggunakan jam itu boleh, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pernah diisyaratkan oleh beliau SAW. Ada dua dalil yang sangat menunjukkan hal itu. Yang pertama pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kapan terjadi? Kapan Rasulullah SAW pakai prediksi? Saat matahari gak muncul 7 hari 7 malam di kota Madinah. Kapan itu? Mendung total 7 hari 7 malam gak pernah ada matahari. Peristiwa musim kering kerontang saat sholat Jumatan tengah-tengah khutbah Allah jamaah ngomong, ya Rasulullah jadi gak ada air, tanaman-tanaman mati, tumbuhan-tumbuhan mati, ternak-ternak mati, ya Rasulullah boyo dengan doa kepada Allah supaya turun hujan. Rasulullah langsung ngangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Langsung hujan, langsung detik itu juga. Selama sepekan hujan gak berhenti-berhenti, banjir Madinah. Jumatan depan orang